Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai dalam hadisnya beliau mengatakan tentang besarnya pahala duduk di majlis ilmu, afdalu min alfi rak'ah, lebih afdal, lebih besar, lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat kalah fadilahnya dengan duduk di majlis ilmu. Itu yang salat 1000 rakaat, apalagi yang gak ngapa-ngapain, tidur ya. Insyaallah mudah-mudahan terus Allah berikan kita istiqamah. Memang istiqamah itu berat ya. Kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan terus taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, masih dalam bab adabu dukhulil khala, adab etika, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita masuk dan keluar kamar mandi, toilet dan sejenisnya. Apa kata Imam Ghazali? Begitu sayangnya nih Imam Ghazali, begitu rincinya Imam Ghazali, ulama besar, untuk kita para muridnya, awam, orang-orang yang di bawah, supaya kalau kita beristinja atau kita masuk kamar mandi, mempersiapkan segala sesuatunya. Maka kata beliau, wa yanbaghi an ta'udda, dan sebaiknya engkau mempersiapkan an-nubala, yaitu an-nubala itu adalah segala sesuatu yang harus kita persiapkan untuk buang hajat. Kalau dia mau buang hajat, dia mau masuk kamar mandi, lihat dulu itu bahasanya, di kamar mandi udah ada embernya apa belum. Jangan main masuk-masuk aja ya. Berapa kalau kagak ada orang, nggak ada orang ya buat ngambilin ya, airnya nggak ada. Sebab kalau nggak pakai ember, nggak pakai gayung, dibuka tuh keran, nyipret gak? Bukan nyipret lagi ya, maka jadi madarat buat badan kita, pakaian kita. Nah, jadi kata beliau, siapin an-nubal, yaitu segala sesuatu yang akan kita pakai. Udah ada nih embernya kalau pakai ember ya, atau udah ada kerannya ya, atau ada selangnya juga ya. Kalau bahasa sekarang orang tempat buang air apa namanya itu, kloset ya, klosetnya udah ada ya. Kemudian selang buat ceboknya juga ada. Nah, kalau dia mau istinja pakai batu, ya bawa batunya ya. Jangan batu kali, habis pada kebeler, tahu kebeler ya. Batu yang suci ya, yang tidak membahayakan, yang dia punya ujung-ujung ruas. Nah, itu an-nubal ay antah dira ahjaral istinja. Itu contohnya, kau persiapkan, kau hadirkan itu yang namanya batu. Kalau kau ingin istinjanya juga pakai batu, maknanya alat istinja yang lain seperti air tadi itu kita persiapkan, kita liatin dulu ya.
Gimana jadinya itu tadi, begitu udah di dalam kagak ada apa-apaan nih, teriak-teriak, woi tolongin, ember, nggak ada orang, ya. Nah ini jadi rame. Yang semestinya itu tempat kita nggak ada yang tahu kita lagi di dalam, jadi orang pada tahu. Wah sana no ngapain? No, minta tolong, teriak-teriak aja. Nah, ya, jadi persiapkan. Ini kan kayaknya biasa, tapi kalau kagak diperhatiin, oh bisa bingung kita, bisa berantakan. Apalagi hubungannya sama istinja. Istinja itu habis ngeluarin apaan? Kotoran, najis. Kalau dia nggak perhatiin, sembarangin, maaf kali mengbonek, tahu bonek? Bodoh nekat, bodoh dah, gue pakai aja celana, jorok banget, ya. Nggak ada siapa-siapa. Nah, hati-hati, makanya harus diperhatikan. Ini karena berhubungan dengan najis, segala sesuatu yang berhubungan dengan najis, karena dia akan berhubungan juga dengan ibadah kita, ya, dengan sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, khususnya sholat tadi. Qabla qada'il hajah, nah itu, ya, sebelum mendatangi hajat kita, sebelum duduk, sebelum nongkrong, ya kan katanya nongkrong, ahli nongkrong. Kalau yang modelnya nongkrong, sekarang bukan nongkrong, duduk, ya. WC-nya WC duduk. Wa alla tastanjiya bil ma wa alla tastanjiya bil ma fi mawdi'i qada'il hajah illam yakun mu'addan lidzalik. Adabnya lagi nih, ya. Khamsin, masuk sini, mari, kosong nih, ya. Jadi imam dulu di pemadam. Oh, orang lagi kebakaran dia jadi imam, ya, mana? Masuk sini. Wa alla tastanjiya bil ma fi mawdi'i qada'il hajah, dan jangan beristinja. Apa sih istinja? Cebok, baik cebok dalam habis buang air kecil ataupun apalagi buang air besar. Jangan cebok, jangan istinja dengan menggunakan air. Waduh, jangan berhenti. Kalau berhenti di sini kacau ini. Lu ke cebok kayak apaan kalau nggak boleh ke air? Nah, belum kelar. Jangan cebok, jangan istinja menggunakan air di tempat kita buang hajat, langsung di situ tuh tempat kita buang, langsung kita cebok di atasnya. Kalau bukan di tempat yang disiapin. Nah kalau itu tuh WC itu kan udah disiapin namanya. Masa kudu nyingkir dulu. Nih kalau di kebun, masih di kebun nggak? Karena kalau di Arab dulu kan banyak padang pasir gitu maksudnya. Di tempat terbuka, ngablak. Ya kalau di tempat kayak begitu, buangnya sebelah sini, ceboknya pindah gitu maksudnya. Ya, jangan dipraktekin teh. Oh ya, gitu. Besok di lapangan nggak boleh, lapangan futsal gitu. Kalau di tempat terbuka, artinya apa maksudnya? Bukan di tempat yang disediakan. Nah kalau kita alhamdulillah nih di rumah kita, di kamar, pokoknya di masjid-masjid yang di WC-nya ke toiletnya, itu namanya udah disiapin. Ya kita di situ aja udah. Ya WC jongkok, WC duduk, ya udah, itu namanya muad, udah disiapin. Kalau udah disediakan, situ aja udah, nggak usah kayak nyingkir, ya, sian merebut ntar katanya. Dibuangnya di sini, ya, mohon maaf ya lagi ada makanan lagi, jangan makan dulu dah, kita dulu, ya. Jadi kalau udah disiapkan di tempat yang memang udah khusus, kayak sekarang ini nih, toilet itu kamar mandi kita, ya disitulah. Tapi tadi di sini penjelasan itu kalau di tempat yang memang bukan tuh ada tempatnya, ya bukan tempatnya buang hajat, dibuang hajat ya tadi itu di lapangan, di kebun, di sini dia buang, dia istinjanya apa? Ceboknya, coba pakai airnya pindah. Gitu. Kenapa? Ya kalau di situ juga, ya kan namanya bukan tempatnya ya.
Dia manteng tuh di situ. Kotoran. Nah, kalau yang tadi kan nyemplung langsung masuk. Ya, yang paling enak orang dulu tuh yang langsung bawanya ikan lele. Empang. Ya, betul. Nah, begitu biasanya kalau orang mau ke empang tuh buang jamban ya. Dari jauh udah telanjang tuh orang. Ya Allah, ntar diajarin juga nggak boleh. Ya. Dari jauh udah ada bugil katanya. Lari ya. Nah, ntar ada adabnya juga itu. Jangan buka kecuali kau sudah ada di dalamnya tempatnya itu. Lalu kau buka pelan-pelan ya itu. Nih. Jangan kau beristinja ya dengan air tuh. Ya, karena kalau pakai air tadi nyipret di tempat kau buang hajat. Ingat tapi itu keterangannya, di tempat yang dibuang hajat memang bukan pada tempatnya. Jelas ya itu. Jangan salah nih dengerin keterangan ini, ntar beda lagi itu ya. Kalau tempat-tempat yang kita pakai alhamdulillah itu udah disediakan ya, karena begitu keluar dia langsung masuk. Ada yang nyaut, kita buang langsung masuk nggak kelihatan. Wah, Ustaz ngapain? Kita samek dong kayak Nabi katanya. Belagu samek kayak Nabi. Emang kenapa? Kalau Rasulullah itu jelas beneran bumi seandainya beliau buang hajat di satu tempat, di tempat-tempat terbuka nih Nabi pengen buang hajat. Kalau kan kita beda sekarang, zaman sekarang dikit-dikit toilet ataupun ya kamar mandi. Masa aku kudu nyari dulu. Nah, kalau Nabi pengen buang hajat, ya udah. Rasulullah udah jelas tahu ya, apalagi dengan ilmu, dengan mata hatinya Nabi, tempat yang pantas. Kemudian seandainya nggak ada seng, tahu seng? Kalau sekarang seng ataupun penghalang atau satir untuk menutupi tubuh beliau, maka mukjizatnya Nabi punya mukjizat. Pohon itu bisa datang menutupi, melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang maranin pohonan yang maranin. Beda ame tukang truk, sopir truk. Oh, sopir truk maranin, dibalik nih ngumpet mana pohonan. Ya, itu Rasulullah tuh. Pohon bangun tuh, jalan tuh pohonan. Bahkan diceritakan bukan badannya doang, akar-akarnya dibawa. Oh. Kalau satu pohon kurang untuk menutupi tubuh Rasulullah, maka pohon yang lain datang juga. Sampai rapat tubuh Rasulullah, nggak ada yang bisa ngelihat. Lalu beliau buang hajat. Tuh, rapat dulu, ingat itu, rapat dulu. Begitu rapat, Nabi langsung buang hajat. Nah, begitu Nabi buang apa yang harus dikeluarkan, maka ditelan bumi langsung bersih, kayak nggak pernah ada sesuatu di situ, bersih. Sama sama kita? Ayo, beda. Kalau kita mah lalernya berebut, doyan banget itu. Lihat itu ikan lele, kalau kita cemplungin berantem tuh ikan lele. Habis makan durian pagi berebut ya. Nah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka disebut keistimewaan Nabi itu lam yura athalul bauli, tidak pernah ada kelihatan bekasnya aja, nggak ada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat. Kalau kita mah pakai alat itu pencet coba nggak dipencet, jangan bayangin dah, jangan banyak-banyak ngomonginnya ya. Tapi fadalatur Rasul disebutnya fadalat. Yang keluar dari Nabi itu beda lagi Pak sama punya kita. Nabi punya keistimewaan, Allah khususkan yang keluar dari Nabi darahnya, seandainya ada kotorannya itu semuanya dikatakan suci. Ingatin, ini akidah kita. Harus kita sebagai umat Rasulullah SAW yang sudah ini Nabi memiliki kemuliaan, dimuliakan oleh Allah, ini bagian cinta Nabi nih. Harus kita tanamkan itu. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari Nabi itu adalah suci.
Kalau dalam kitab fikih, illa baular Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutin begitu, kecuali air seninya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suci. Ya, khusus air kencing siapa nih? Nabi. Ya. Ini ngaji jangan ambil tidur. Ntar, wah air kencing suci. Ya. Air seninya Rasulullah SAW. Sehingga pernah pagi-pagi Nabi suruh seorang sahabat buang nih botol yang isinya air seni beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh buang nih sahabat. Ya Rasulullah, bawa dah di tempat yang jauh sampai nggak kelihatan, diminum oleh sahabat Rasulullah SAW. Ingat, suci ya, itu milik Rasulullah SAW. Diminum, selesai, balik lagi kan laporan. Kata Nabi, gimana? Udah kau buang? Udah ya Rasulullah. Bohong apa jujur? Kata siapa? Ini orang bohong apa jujur? Sahabat masa bohong? Udah. Kan kita kadang juga banyak plesetan bahasa kita. Sahabat bisa juga bikin plesetan, agak bohong dia. Dibuang, tapi belum selesai. Kata dia apa? Aku buang ya Rasulullah di satu tempat yang situ nyatu dengan darah dan dagingku. Apaan? Dalam. Nggak bohong kan? Nah. Maka kata sahabat ini ceritakan, kalau nggak salah Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Awam ini, tidaklah aku setiap mengikuti peperangan melawan orang kafir lalu aku maju paling depan, kecuali itu aku rasakan setelah aku meminum air seninya Rasulullah SAW. Ya. Tapi ingat, suci, ini akidah kita, ya. Sebab kalau penjelasan kayak begini, ya, yang dengar adalah orang-orang liberal, orang-orang yang tidak cinta Nabi, bahkan memusuhi, benci Islam. Nah, artinya kita udah siap. Kita udah tahu keterangan dari para ulama bahwa istimewanya sesuatu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, suci. Ya. Jadi disuruh persiapkan. Li'alla ya'uda alaihi ar-rasyas fayunajjisu tuh. Kenapa kalau tadi contohnya bukan pada tempatnya lalu dia buang hajat di situ, dia cebok pakai air di situ juga, supaya nggak kembali berbalik tuh air cipratan yang tadi dari najis naik kena pakaian atau badannya atau tubuhnya itu. Ya kalau kena cipratan najis, badannya ya kulitnya terkena najis, kalau dia pakai celana mungkin kain juga jadi terkena najis. Habis itu dia sholat, gimana? Sholat bawa najis nggak sah. Setiap tahun bertahun-tahun modelnya begitu. Naudzubillah. Maka pentingnya duduk di majelis ilmu. Ini berkaitan dengan ibadah kita. Bi khilafil mustanji bil hajar. Nah, itu tadi kok ada keterangan pakai air, iya, karena kan air bisa nyiplet. Berbeda kalau dia istinjanya pakai batu, ya di situ aja juga nggak apa-apa, karena tidak ada cipratan. Itu. Wa bi khilafil mu'ad lidzalik. Tadi kan yang nggak boleh itu kalau ya buang hajatnya di tempat yang bukan pada tempatnya. Berbeda lagi kalau di tempat yang disediakan kayak kita itu, WC jongkok ataupun duduk. Nah itu namanya memang udah disiapin, ya. Fa innal istinja fihi yasiru nadhifan yusiruhu nadhifan. Ya, terima kasih. Nah, kalau istinja di tempat-tempat yang udah disiapin bersih. Tapi ingat juga, ya. Itu kan kalau ya emang ngomongin gini, Pak ya jangan makan dulu dah. Ya, tutupin dulu tuh makanan, jangan bayangin. Fikih begitu memang. Ya. Kalau lagi bab mandi, bab laki bini kata plus tar katanya. Iya memang begitu fikih. Ya. Ini kalau kagak detail, kalau kagak rinci,
Nah, saya mau jelasin soalnya ya. Tuh biar kata di tempat-tempat yang udah disediain, kalau kita mau istinja jangan cebok dulu kalau belum di jet. Kalau yang bisa duduk siram dulu. Ingetin tuh, dahulukan siram. Kalau kagak bisa jadi juga, nah kan nyipret juga. Apalagi orang yang jabrah, tahu jabrah, buar gitu, sembarangan aja, ya bisa kemana tahu, mental ataupun kena nyipret dia lagi. Ada adabnya juga, bersihin dulu, ilangin dulu, apa namanya, sebor, gebyur, gebyur pe gebiar, ya. Sebor dulu dah tuh, hilangin dulu, pencet kalau pakai yang WC duduk, bersih. Baru kita istinja. Apa itu? Cebok. Jelas tuh ya. Kira-kira betul nggak keterangan saya? Tuh, bang, kalau nggak dijelasin ada. Ya. Maaf lagi dah, ngomongin ginian lagi. Ya. Sampai ngumpul tuh bau. Ya. Makanya itu juga kadang kotornya kita, joroknya kita. Maka setiap keluar pencet, itu. Setiap keluar sebor. Kenapa? Ntar inti mabok sendiri di dalam situ. Itu kan gas itu. Ya. Itu karena sebenarnya adabnya begitu, ya. Karena nanti tujuannya kita bakal cebok, istinja supaya kagak nyipret. Bahaya itu, ya. Bisa najis, kena cipratan tuh badan kita atau lagi pakaian kita. Wa antastabri'a minal baul. Apa lagi? Dikit-dikit Imam Ghazali ngajarin kita, ya. Dan hendaklah ataf ke yang bagi, dan sebaiknya istibra' minal baul, membersihkan secara tiris. Istibra' itu nirisin, ya. Bersihin, habisin, tuntaskan. 4 tahun. Oh, 4 tahunnya dia nambah. Ya, tuntaskan 4 tahun. Apaan tuh? Udah 5 tahun ya kemarin ya. Ini nambah lagi. Dia mau tuntasin selame-lamenya. Presiden. Ini ngomong tuntas, saya ingat tuntas kan. Ya, nih. Antastabri istibra. Istibra itu jadi ngabisin, ya, mentiriskan. Tahu tiris? Kalau bisa sampai habis tuh, ya. Najis baik buang air kecil ataupun buang air besar yang kira-kira, karena kan kita bisa berasa sendiri, itu kayaknya masih ada, maka ada perintah sunnah namanya istibra, baik dengan dehem ataupun di urut. Jangan asal urut juga ini. Waduh, urut berarti bener tuh maerat disuruh, berarti maerat pikirannya. Ini urut lain, ya. Teh ketawa mulu teh, kebayang apa ya gitu. Ya. Nih, ya. Jadi arti istibra dulu apa ya? Antastabri minal baul, membersihkan sebersih-bersihnya. Maksudnya itu kalau kita masih berasa kayak masih ada gitu. Kalau memang udah kenyeplang, udah kayak udah nggak ada, ya udah, ya jangan digebuk-gebukin tuh pantatnya. Keluar lo, keluar. Emang nggak ada, udah habis. Itu maksudnya istibra itu selesai kita buang hajat, air kecil ataupun besar, kita kayak masih berasa ada, istibrain, tirisin. Nah, ntar ada caranya, ya. Ini pengertiannya dulu. Itu namanya istibra. Ai minal bauli wal ghaid ba'dan qita'ihima. Istibra, ya, nirisin kotoran yang kira-kira kayaknya masih ada, itu kalau udah berhenti. Maksudnya udah berhenti nih kencing, berasa masih kayak ada gitu. Nah, baru itu namanya istibra. Dah, ayo tirisin, ya. Istibra dengan apa ya katanya? Nah, caranya nih,
Bitanahnuhi, dengan berdehem. Wah, pada dehem semua, lagi pada istibra nih. Jangan di masjid Pak, istibranya ya. Nih lihat sini, wa huwa sunnatun in ulima anna baulahu yanqati bi mujarradil khuruj, wajib idza ghalaba ala dhunhi adamun qita'i illa bi nahwi tanahnu. Nah, ya. Dengan apa yang pertama? Dehem. Dehemnya lain, bukan dehem kalem. Itu serak suaranya. Ya. Dehem yang kira-kira emang itu ada hentakan gitu. Ya. Ini dehemnya di kamar mandi ya. Ini khusus baul. Tahu baul? Buang air kecil atau buang air besar. Kalau ame bininya nggak usah kayak dehem. Kali gue kayak masih ada yang masih mau keluar katanya. Agak keluar, kencing yang keluar adanya ntar. Ya. Makanya khusus dijelasin minal baul. Dehem itu bisa keluar karena hubungannya cuma sama kencing dan buang air besar, khususnya kencing itu. Ya. Takutnya kan namanya di situ keluar juga, tuh mani kan keluarnya di situ juga, ya. Oh kalau mani gimana? Ada pakai dehem nggak? Nggak ada. Ya. Dehem berisik namanya itu orangnya. Ya. Orang kita disuruh diam-diam. Orang berjima, nggak apa-apa yang ngomong jima ya. Ini emang lagi babnya dah, dia kesono semua. Ibu-ibu biar tahu juga, ibu-ibu kan ada itu. Ya kan kita jima nggak bisa sendirian. Sama siapa? Bini kita. Kalau bini bisa bini orang ntar. Bini kita, nah, kan pasangan tuh. Jadi lagi jima aja, nggak boleh berisik. Gerasa kerusuk, sampai jatuh dia gedebak-gedebuk. Iya benar, saya pernah dengar cerita orang nih katanya, ya cerita katanya pengalaman pribadi lagi. Sampai jatuh katanya, sampai begitu-gitunya katanya. Saya bilang bikinin aja jaro, tahu jaro, pagerin tuh kasurnya biar nggak kejatuh. Kalem aja, kalem santai, ya. Apa tutup, pokoknya jangan ada yang berisik. Sampai berzikir aja nggak boleh. Ya. Berzikir nggak boleh, artinya mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya apa? Bismillah aja nggak boleh. Dia ingat mau nanjak belum baca Bismillah, atau di awal belum baca doa dah misalnya gitu. Ya namanya, ya biasanya emang kan kata Ustaz, kata Nabi kan, kalau mau ngapain aja kita baca mau minum baca Bismillah, mau makan baca Bismillah, buka pintu baca Bismillah. Iya. Ini ketelitian orang ketelitian. Ya. Sampai nggak boleh, makruh mengucapkan kalimat Bismillah, itu ada fi ahkamil basmalah tuh. Dihukum Bismillah indal jima, ketika berjima. Jadi gimana? Kalau lagi jima diingat belum baca doa di awal, nggak baca Bismillah, tancepin aja udah terus gitu. Ya. Nggak disunahkan baca Bismillah, tasali, ya, tancap aja terus gitu. Ya. Bukan pada tempatnya itu. Jadi kita disuruh diam kalau bisa, ya, jangan orang tahu. Itu diantaranya. Nah, tanah Nuh jadi berdehem, dehem yang menghentak itu. Gimana? Contohnya gimana? Oh, itu. Keluar semua itu bisa. Ya. Tanah Nuh. Wan nasri, dan mengurutnya. Tadi urutnya diajarin Pak. Diajarin sama Imam Ghazali. Jangan datang kemana ya? Merot. Iya. Wah, urutnya katanya gue belajar ah. Diurut sama belajar juga. Ya.
3 kali itu katanya. Tanah nuhnya 3 kali. Kalau memang kudu 3 kali, nggak mesti harus 3 kali. Kalau sekali kayaknya udah ya. Kalau belum juga tambahin lagi. Kalau 2 baru genap. Kan ada ganjil. Innallaha witrun yuhibbul. Semua itu istinzaf atau pembersihan itu ganjil. Minimal ya 3 kali dah. Dehemnya 3 kali. Oh. Wan nadri dan urut, diurut ya. Emang ada tuh hadisnya perintah dehem, ada liqaulihi sallallahu alaihi wasallam falyanthur zakarah salasa nasaratin, tuh kata Nabi. Kalau memang mau tirisin air kencingnya yang kira-kira masih ada, itu syariat. Jadi dehem ataupun ngurut itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebersihan tubuh kita. Tuh kata Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, maka hendaklah dia urut zakarnya 3 kali, tarik. Nah, nih ya. Mau tahu gak caranya gimana? Mau tahu gak, Pak? Yang bener nih, ya. Wa kaifiyatun nathri. Oh, ini Syekh Nawawi nih yang jelasin syarahnya Maraqil Ubudiyah. Adapun cara ngurut apa? Zakar ketika buang air kecil. Ingat tuh, terbatas untuk ruang ngurutnya. Ya jangan lagi di kamar iseng diurut aja. Ibu udah ketawa aja noh. Aduh, orang punya bu, gitu. Punya lakinya. Gitu. Nih, caranya gimana? Saya pakai ini aja dah, ya mau praktekin soalnya. Saya mau pakai aja. Ini biar praktek nih, praktek. Ya. Ini speaker nih Pak, speaker. Nah, di sini suruh praktekin. Ibu-ibu nggak lihat deh. Nah, dengerin aja mudah. Kaifiyatun nadri. Caranya gimana? Cara ngurut. Ya. Gimana kita tahu pulang? Ya, mungkin sekarang ada yang asal doang, ya, bejek kali gitu misalnya. Sangat banget. Ya. Nih, jadi begini mulu kalau. Ya. Caranya adalah ayyamsah biyusrah min duburihi ila ra'si dzakarihi. Tangannya siapin tangan kiri biasa, ya. Kan ngurut nih. Di bawah ini kan nih, di bawah ada apaan tuh? Kan dari situ kan dari dubur tuh ya, nyambung ya. Bener gak? Nah, tuh. Tangan kiri, ya tangan kiri, lalu yang dipakai 2 jari. Apaan? Al-ibham wal musabbihah atau subhah. Jempol ame telunjuk. Caranya gimana katanya? Ayyamsah yusrahu min duburihi ila ra'si dzakarihi. Misalnya gini nih, kan begini bisa letoy dulu dah ya, letoy. Gitu. Ulang gini mulu. Dari bawah nih Pak, urut, tekan tuh ya. Dari bawah tuh kan, jongkok tuh, tekan, pelan-pelan aja, ya, jangan kayak orang kesel. Tuh, hati bilut fin, pelan aja, kan ngurut. Ya, tanya dengan ngurut, kan kalem, tapi mantap kan gitu. Pelan tuh katanya, min duburihi, dari bawah tuh misalnya, nah, segini kan, tarik, urut, ila ra'si dzakarina, sampai sini kan di sini, naik sini nih, nah kan gitu. Ya, dari urut ya dari sini, kan urutan di sini nih. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu, ini kalau bisa istinja ini kalau an-nathar itu bagusnya jongkok, lalu jongkoknya tekenan dengan kaki kiri. Gimana? Contohin nggak? Sekalian dah. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Nih kalau encing kayak gini. Tuh, tekanan di sini nih. Tekanan di sini. Sebab di sini tempatnya nih, tempat apa kemih itu ya, di sini nih, tangan ditekan nih. Oh, ini fungsinya neken, ya, neken. Saya kagak buka nih, nggak boleh sembarangan. Udah gitu aja dulu.
ya, itu cara jongkoknya, ya. Kita tekan jurusan kiri, di situ tempatnya, ya. Tadi itu sarangnya ataupun kantong kemih daripada air kencing. Jadi begitu tadi itu jongkoknya begitu, ya. Kemudian ditarik pelan-pelan, nah diurut ya tuh, ya. Oh, keluar gak? Kagak ada yang speaker. Ya. Ya. Dah jangan lama-lama dah. Ya. Nah, minimal ada yang kita tahu, kita bawa pulang cara mengurut ketika kita istibra. Ingat itu ada garis besarnya, ngurut lagi istibra, mentiriskan. Jelaskan tadi, urut dari bawah terus sampai sini pelan-pelan dah tuh. Belum juga kira-kira masih ada, tarik lagi dari bawah pelan-pelan. Ya. Tarik lagi 3 kali. Terakhir tuh. Jadi katanya dehem itu terakhir gitu. Jadi kalau dia nanya dehem dulu apa urut dulu? Urut kan nggak berisik. Itu maksudnya. Jangan berisik dulu. Ya. Kalem-kalem tuh. Wah, diurut nggak kelar-kelar juga nih. Waduh. Enggak teh. Kalau kata bininya, yakik berisik banget. Tuh bini yang nggak tahu syariat, bini yang nggak tahu syariat tuh, orang lagi dehem ngerjain syariat, betul nggak? Ada yang begitu. Nggak bisa, tadi dia ngomong misalnya, suami berisik banget satu lagi kamar mandi, kenapa emang? DM mulu, nah ya ibu belum tahu ngaji, mungkin dia lagi nirisin air kencingnya. Itu memang dibenarkan dan dianjurkan karena berhubungan dengan najis air kencing yang masih tersisa. Itulah fungsinya istibra, mentiriskan kotoran atau air kencing, ya. Urut 3 kali, nggak kelar, dehemnya itu tadi. Makanya kamar mandi bikin yang kedap suara gitu. Emangnya gedung musik doang kedap suara. Karena katanya soalnya apa? Dianjurkan jangan kita jadi ketahuan orang di luar. Apalagi triplek doang. Oh. Ya, triplek doang kadang dia lagi nyemplungin bunyi pok 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 pok. Bener nih, bikin rumah, ya. Bikin rumah nih ahlinya semua nih, ada orang tua kita ya, banyak yang tukang main rumah, ya. Ya, kalau mau beli rumah nggak usah jauh-jauh, ya. Ada Bapak Jazz, Bapak Jahmadi itu, ya. Beli aja udah, enak, gampang apa tanya aja, ya. Insya Allah. Kali punya siapa yang mau pengen beli rumah, bikin rumah, ya. Ya kita pakai dari orang-orang kita. Jangan yang Cina-Cina, yang nggak jelas. Hancur rumahnya sembarangan. Tapi kalau orang kita ini belajar semua ngaji mereka, ya, sehingga dipertimbangkan buat kepercayaan, kualitas dan persaudaraan itu. Karena buat saudara sendiri istilahnya begitu. Itu. Bukan promosi, bukan. Ya. Biasa orang kan kalau promosi kaos dikasih kaos kan gitu. Saya kagak. Kenapa jadi ke sono? Ya. Kagak, ya. Cuma bantuin doang, semua bantuin. Termasuk kemarin saya juga cuma bantuin jamaah yang mau ziarah. Saya cuma bantuin doang, ya. Jadi perantaranya doang. Alhamdulillah bisa sampai ke sono-sono kemari. Mudah-mudahan ziarah kita kabul. Amin. Hajat kita kabul. Hati kita dibersihkan dikit-dikit, ya, nggak ada apa-apa, bersihin hati kita, buang permasalahan apa saja, nggak ada. Pokoknya sangkut paut sama orang, sama tetangga, sama saudara, nggak ada udah, ya. Belajar, ya, belajar. Ya, namanya kita bukan wali, kita belajar dikit-dikit, insya Allah sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Belum bunyi jam ya, ngaco apa? Buat ngapain nih, babnya ginian mulu Pak, takutnya kebanyakan enek kan gitu. Enggak, ya. Jadi cara ngurut, nah,
Cara ngurut, ya. Ngurut 3 kali, ya. Kemudian dehem, dah dikit-dikit itu. Insya Allah amalin. Ya, kalau memang berasa masih ada, iya. Sama perempuan dehem juga, ya. Tapi itu lebih ditekankan, katanya, kepada laki dulu, ya. Perempuan, saya lupa juga jelasin di sini ada. Ya. Kalau dia mau ngurut, urutnya ada katanya. Tak dulu. Ya. Dia mau tirisin, ya. Di sini nih, wa tad'ul mar'atu. Kalau perempuan dia taruh tuh asabi yadihal yusra. Nih, jadinya udah ya. Pokoknya di atas anah bulu, ya. Nah itu di situ nggak usah dia nggak usah ditarik-tarik kalau perempuan, ya. Tekan aja, bilangin bininya, ya. Jangan ente yang narikin, ya. Bininya bilangin, mah, ini kalau mau cara bersihin air kencing, ini ada benar, ya. Mama tekan tuh di jurusan gitu ando gitu, ya. Tekan aja, tekan doang dia, ya. Tuh ditaruh, ya, di atasnya itu. Tekan aja, udah. Beda sama laki, ya. Oh, laki tadi itu dari bawah tarik, ya udah, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Besok udah Senin terakhir belum? Khataman belum? Ya, Senin besok kita khatmul Quran. Masih ada gak yang, kalau masih ada bawa kemari, yang belum kebagian khatmul Quran? Senin besok kita khatmul Quran, ya. Yang udah dibagiin, dilihat lagi bacaannya udah selesai atau belum. Berarti jaraknya tinggal sepekan lagi kita. Masih ada gak kertasnya? Sini yang mau kasih. Bentar. Yang belum ngambil, nih sisa segini doang. Berapa? 1. Oh, ya. Yang belum, belum. Silakan bagi belakang awalnya. Ya, nah itu. Khatmul Quran, majelis yang luar biasa. Hajat-hajat kita semua, maksud kita dikabul dan diijabah karena hadir puluhan ribu malaikatnya Allah dalam setiap majelis khatmul Quran. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jumat besok di mana jadi? Jumat besok di Tahirin. Oh, Tahirin, ya. Jumat subuh di Musola Al-Tahirin. Rabu di pada lagi? Masjid Al-Afiyah. Ya. Al-Afiyah nih sini, Puskesmas ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi, lupa tadi ada titipan jemaah hatif kita Ustaz Haji Makmun, ya. Lagi kurang sehat. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya. Begitu juga diri kita, keluarga kita yang kurang sehat, dengan Fatihah ini disembuhkan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syifa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.